Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Di mana dengan Islam dan iman kita punya panduan hidup, kita mengenal Tuhan kita Allah. Siapa yang menciptakan, mengurus, mengawasi, serta yang akan memusnahkan semua yang di langit dan di bumi, kecuali Allah, atau tidak ada kecuali Allah. Dan juga kita akhirnya punya panduan hidup. Kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan tentu dengan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya. Semuanya perjuangan untuk agama ini. 13 tahun di Mekah semuanya dengan cacian, hinaan. Puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kemudian 10 tahun di Madinah semua penyempurnaan agama ini. Sampai akhirnya turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan juga nikmatku pada kalian, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Kita akan melanjutkan insyaAllah bahasan dosa-dosa besar kita. Semoga Allah selamatkan kita dari semuanya tentunya. Dan kita akan masuk malam ini salah satu dosa yang mungkin dianggap remeh oleh banyak orang. Saya pun setelah coba murajaah kembali melihat dalil-dalil yang bisa kita hubungkan dengan tema kita ini, memang luar biasa ini. Sangat sederhana bahasanya tapi mungkin dan banyak orang melanggar, tapi banyak orang yang menganggap remeh masalah ini. Yaitu tentang bab tarwi' al-muslim. Bab tentang mengejutkan seorang muslim. Menakut-nakuti, mengejutkan, kemudian mengagetkan, apa aja bahasanya. Ya. Bahkan sampai memunculkan kekhawatiran saja, sudah cukup itu bagian daripada dosa. Kita lihat dalilnya, di sini Syekh Muhammad rahimahullah mengangkat sebuah dalil saja, hadis riwayat Abu Daud. Beliau mengatakan dari Abdurrahman bin Abi Layla, dia berkata telah mengabarkan kepada kami para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka pernah mengadakan perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa riwayat lain di malam hari. Kemudian seseorang dari mereka tidur, sahabat tidur. Lalu sebagian mereka bangkit menuju satu tali yang ada bersamanya, lalu mengambilnya. Sehingga orang tersebut pada saat bangun terkejut tidak melihat lagi ada tali yang dia selalu jadikan sebagai pemenuh kebutuhan dia. Maka Rasulullah SAW bersabda, innahu la yahillu li muslimin ayyurawwi'a akhahu. Sesungguhnya tidak halal, maksudnya hukumnya haram bagi seorang muslim yang mengejutkan saudaranya. Coba perhatikan ya, sebab urutnya hadis ini. Itu ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, riwayat Abdurrahman bin Abi Layla ini, yaitu para sahabat lagi berjalan bersama Nabi SAW. Terus ada sahabat satu tidur, teman-temannya kerjain. Mengambil tali, yang tali ini sering dipakai untuk kebutuhan dia. Tali kan sepele sekali ya. Benda mungkin yang bisa dihilang pun orang mungkin tidak merasa penting gitu. Tetapi pada saat diambil dan tujuannya untuk disembunyikan, mengejutkan saja orang ini. Akhirnya dia bangun, dia cari, tidak ada. Sampai kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan tidak halal bagi siapapun muslim membuat saudaranya terkejut. Hanya karena kasus itu. Sebab urut yang kedua ada disebutkan dalam riwayat lain. Kalau Nabi SAW pernah dalam satu perjalanan di malam hari bersama dengan banyak sahabatnya. Tidak disebutkan peperangan atau yang lain. Tapi intinya di malam hari ada di antara mereka yang begadang, yang tidak tidur cepat. Menemukan satu teman mereka tidur lebih cepat. Maka diam-diam yang begadang ini mengangkat saudaranya ini atau sahabat yang sedang tidur ini, diangkat pelan-pelan dan kena nyenyaknya tidur capek dalam perjalanan, dia tidak sadar. Diangkat sampai ditaruh di atas bukit. Ya, sampai di atas bukit, setelah itu lalu dikagetkan. Suruh bangun. Pada saat dia terbangun, dia kaget karena saudara di atas bukit. Sebenarnya tidak dicelakakan, hanya untuk buat kejutan gitu. Akhirnya Nabi SAW mengucapkan sabda yang sama.
Innahu la yahillu li muslimin an yurawwi'a akhah. Tidak halal, berarti haram hukumnya. Berarti ada ancaman di sini, ya. Maka jadi dosa dia. Bagi siapapun muslim yang mengejutkan saudaranya. Jadi teman-teman kita bisa lihat ya, kalau hanya memunculkan kekhawatiran seperti ini tidak boleh, apalagi kalau sudah sampai mengancam. Ya. Bagaimana Ustaz kalau saya ingin memberikan kejutan? Kalau kejutan itu hal-hal yang baik, kejutan misalnya memberikan hadiah, oke saja, karena orang bahagia kan. Tapi yang dimaksud sini adalah kejutan yang membuat orang kaget, takut. Itu tidak boleh. Cemas, khawatir. Semua itu tidak boleh. Baik, kita akan kuatkan ini dalil sebuah hadis saja. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5004 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami' nomor 7658 yang diangkat oleh beliau rahimahullah. Kita akan coba bahas lebih dalam tentang masalah ini. Ada hadis Bukhari yang berbunyi, kata Nabi SAW, la yushiru ahadukum ila akhihi bis silahi fa innahu la yadri ahadukum la'alla syaitana yanzi'u fi yadihi fa yaqa'u fi hafrati minan nar. Artinya, janganlah seseorang di antara kalian mengarahkan pisau kepada orang lain, karena dia tidak pernah tahu kapan syaitan akan mempermainkan atau mengarahkan tangannya sehingga kena sasaran dan akhirnya dia masuk ke dalam api neraka. Hanya bercanda saja misalnya, ya, pegang pisau hanya untuk bercanda, untuk menakut-nakuti, itu sudah cukup, tidak boleh. Karena syaitan bisa saja mengarahkan atau mengalihkan tangan dia sehingga kena benar sasaran. Dan dengan itu dia membunuh atau melukai, dan dengan itu dia akan dihukum di neraka. Di dalam hadis yang lain, tadi itu riwayat Bukhari, riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, man asyara ila akhihi bihadidatin, fa innal malaikata tal'anuhu hatta wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Siapa yang memberikan isyarat saja sama sebuah pisau atau benda tajam, sesungguhnya malaikat, seluruh malaikat, karena malaika jamak daripada malak. Kalau satu malaikat malak, tapi ini malaika berarti jamak. Berarti seluruh malaikat melaknatnya, mendoakan keburukan buat dia. Ya. Walaupun yang sedang dia ajak bercanda dengan isyarat pisau atau benda tajam itu saudara kandungnya, saudara seibu dengan ayahnya. Ibnu Hajar rahimahullah menanggapi kedua hadis ini sambil berkata, ini dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, dinukil pada saat beliau sudah mengangkat kedua hadis ini. Dalam hadis terdapat kandungan larangan terhadap segala hal yang dapat mengantar kepada bahaya, walaupun bahaya tersebut belum pasti terjadi. Kita tidak maksud untuk mencelakakan dia, tapi bisa membawa ke sana, sudah cukup jadi haram. Baik hal tersebut dilakukan serius atau bercanda. Bercanda pun tidak boleh. Jadi kalau sudah cukup bercanda itu membuat orang kaget, itu nggak boleh. Nanti kita jelaskan lebih jauh masalah itu ya. Ada sebuah hadis riwayat Abu Daud yang lebih detail lagi, supaya kita faham bahwasanya ini bukan main-main. Bercanda dalam hal ini berbahaya. Hadis riwayat Abu Daud berbunyi, kata Nabi SAW, la ya'khudanna ahadukum mata'a akhihi la'iban wala jaddan. Janganlah pernah seseorang di antara kalian mengambil barang saudaranya, apakah dia bercanda, ya, hanya mau mengerjai saja, atau dia serius. Kalau serius mencuri. Kalau dia bercanda, ini masuk dalam larangan bab kita. Misalnya, sengaja orang menyembunyikan sandal temannya. Yang sering terjadi kan, hanya untuk ngerjain aja. Ya, itu nggak boleh. Di sini, kita bisa lihat kalau hadis tadi, yang pertama yang diangkat dalam buku kita, cuma mengambil tali saja. Sudah cukup Nabi SAW tegur pelakunya. Kemudian yang tadi sahabat juga sengaja mengerjai temannya lagi tidur, dikagetkan. Juga sama kena ancaman tersebut. Nah di sini juga, hadis yang baru kita bacakan, tidak boleh mengambil produk apapun dari saudara muslim, bercanda atau serius.
Kalau serius berarti sudah mencuri. Kalau diambil sengaja. Kalau dia sembunyikan saja hanya untuk mengerjain, maka ini sudah cukup masuk dalam ancaman kita. Maksudnya masuk dalam kategori dosa. Penulis Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud yang bernama Al-Azim Abadi, beliau mengatakan, saya terjemahkan saja, kalau mengambil barang orang lain serius terlarang karena mencuri, maka bercanda juga sama, terlarang, namun lebih sedikit, lebih di bawah daripada dosa mencuri. Tapi tetap kategori dalam masuk dosa gitu. Karena tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Baik yang menyembunyikan atau yang disembunyikan barangnya, apa manfaatnya? Sementara dalam Islam kita tidak boleh buang-buang waktu. Harus semua yang kita kerjakan, yang kita ucapkan, semua harus datang manfaat yang nanti akan kita terima panen pahalanya hari kiamat. Ya. Maka minimal tidak mendatangkan manfaat. Bahkan bisa menimbulkan marah dan menyakiti orang lain yang punya barang. Dan ini dosa sendiri. Kita kan kalau membuat orang emosi, orang marah, orang jengkel, padahal sebenarnya orang itu tidak berbuat salah. Kita aja sengaja pancing emosinya. Ya, sekarang kan lagi tren-trennya prank, ya. Sengaja kerjain orang. Lalu dianggap itu karena tenar di medsos, semua pada ikut-ikutan. Anak-anak muda muslim. Nggak boleh ini. Sengaja kerjain orang, sengaja kagetin orang. Ya. Ini nggak boleh sama sekali. Ini yang masuk dalam bahasan kita. Jadi jangan dianggap remeh masalah ini ya. Karena masalah ini betul-betul dilarang sekali. Ya. Bahkan orang-orang non-muslim itu buat program-program itu ya. Seperti di bulan April itu ya. Ya, ada April Mob. Sengaja kerjain orang hanya untuk menertawakan. Atau ada juga orang yang buat kejahatan. Sengaja buat celaka. Jatuh sengaja, dijatuhkan, ya, dan segala macam lah, diambil barangnya. Lalu kemudian setelah itu, ini kan cuman bercanda. Nah itu urusan mereka orang muslim. Tapi kalau kita nggak boleh, kita nggak boleh sama sekali. Itu dilarang. Ya, sama juga program mereka hari-hari Halloween, ya, pakai topeng syaitan. Nah, dan itu dibangga-banggakan seakan-akan tidak masalah. Untuk apa? Nah syaitan tidak pernah tampak begitu. Kenapa dia tampakkan? Hah? Sehingga akhirnya jadi takut orang. Hah? Ada yang pernah lihat syaitan seperti itu mukanya? Enggak pernah. Ya. Jadi sebagian ulama mengatakan orang yang sengaja menggambarkan syaitan seakan-akan besar, seakan-akan serem, itu sebenarnya dia sedang membantu membesar-besarkan syaitan. Padahal syaitan itu kecil. Kata Nabi, kata Allah SWT, inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan itu sangat lemah. Bahkan kalau kita baca bismillah, ya, maka syaitan kata Nabi SAW mengecil seperti lalat. Ada tuh syaitan besar. Jadi film-film tentang sinetron-sinetron atau film yang menakutkan, film horor, ya, juga seperti ini. Semua acara ini semua tidak ada dalam Islam. Dan tidak boleh ada, tidak boleh ditonton dan tidak boleh didukung. Karena tidak ada manfaatnya. Tambah lagi menakut-nakuti orang. Tambah lagi mendukung syaitan. Untuk apa? Syaitan disuruh perangi. Allah SWT mengatakan, asyaitanu aduwan lakum. Syaitan musuh kalian. Fattakhidu aduwa. Jadikan musuh kalian. Musuh berarti jangan ditemani. Ya, jangan didukung. Jangan diikuti bisikannya. Yang begitu. Kenapa justru tampil pakai topeng? Ini syaitan. Gitu kan. Kan ajaib betul itu. Ya. Bangga lagi, mukanya jelek, matanya besar, belalak lidahnya, giginya. Kan ajaib bener, ya. Dan bangga dengan itu. Jadi tidak boleh anak muda muslim ikut masalah seperti ini. Ini tidak boleh sama sekali, berbahaya. Dan dalam hadis Abu Dawud, kata Nabi SAW, wailun lilladhi yuhaddithu fayakzibu liyudhika bihil qawm, wailun lahu. Ya. Sungguh kecelakaan. Wail itu bisa bermakna kecelakaan, bisa bermakna kebinasaan, bisa bermakna siksaan, bisa bermakna lebah di api neraka. Antum kalau baca tafsirnya, wailun lil mutaffifin, ya, wailun likulli humazatin lumaza. Makna wail itu kehancuran, kebinasaan, siksaan, lembah di api neraka. Bahaya sekali makna wail. Dalam sekali maknanya itu. Apa kata Nabi SAW? Wail lilladhi yuhaddithu atau yuhaddithu fayakdzib
Dia berbicara tapi dia bohong. Untuk apa? Liyudhika bihil qaum, untuk membuat satu kaum tertawa. Lelucon buat acara, kerjain orang supaya orang lain tertawa. Ini kecelakaan, kehancuran. Nabi doakan begitu. Nabi ulangi di akhir hadis, wailun lahu, kebinasaan dan kehancuran buat dia, kebinasaan dan kehancuran buat dia. Coba. Lalu untuk apa kerjain orang? Kenapa nggak buat konten yang baik-baik aja sih? Edukasi, ilmu pengetahuan gitu kan, berbagi pengalaman, pendidikan anak, kan banyak kan, banyak hal-hal yang baik gitu kan. Mungkin pengalaman dalam bisnis, kan bagus. Kenapa harus yang aneh-aneh? Ya, sayangnya anak-anak muda muslim ini banyak muda terpengaruh gitu. Yang penting ini lagi tenar diikutin, gitu kan. Oh di Amerika lagi tenar nih, anak laki-laki pakai anting-anting, oh ikut juga anting-anting. Kenapa pakai anting-anting? Seakan-akan kau pakai anting-anting jantan. Enggak, itu betina. Hah? Dari mana orang anggap jantan pakai anting-anting? Coba dari mana? Jelas-jelas itu ciri khasnya perempuan. Dan kata Nabi SAW, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Perempuan menyerupai laki-laki ini sudah pernah kita bahas di dosa besar kita. Dosa besar nggak boleh. Menyerupai bajunya nggak boleh. Menyerupai rambutnya nggak boleh. Jalannya nggak boleh. Bajunya nggak boleh sama. Laki-laki perempuan. Kok disamakan? Dianggap itu sebuah kemajuan. Dari mana kemajuan? Sama juga orang tato. Oh ini berarti jantan. Dari mana? Apa hubungannya tato sama jantan? Hah? Gak ada hubungannya sama sekali. Sama sekali gak ada hubungannya itu. Merasa diri, percaya diri. Akhirnya sengaja menunjukkan kekuatannya. Mohon maaf kalau ikhwah di sini ada yang pernah melakukan itu. Semoga Allah mudahkan. Segera taubat. Karena tidak boleh merusak jasad. Ini kan Allah pinjamkan. Kenapa jenazah dimandikan? Sudah mau masuk tanah. Sebentar dimakan oleh tanah. Hancur jasad itu. Antum kalau gali lagi kuburan sekian tahun. Sudah jadi tulang belulang kan gitu. Tapi subhanallah dalam Islam disuruh muliakan. Karena jasad ini Allah pinjamkan buat kita. Dimandikan, dikeluarkan kotorannya, dikasih sampo sama sabun, air bidara, kain kafan baru. Karena mulia, dimuliakan. Kenapa dirusak? Kenapa dirusak? Gambar-gambar sana sini. Untuk apa coba? Manfaatnya apa? Oh karena itu kan tren di negara non-muslim. Itu non-muslim. Kata Nabi SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Gitu kan? Sampai menyerupai satu kaum dia sama dengan mereka. Ini ancaman berat. Tidak boleh umat Islam. Di masa Nabi SAW itu kalau ada orang Yahudi di Madinah, kalau mereka sisir saja dengan model tertentu, Nabi suruh ubah sisirnya umat Islam. Gak boleh sama mereka. Sisir. Orang Yahudi cara sisirnya ke kanan, kita ke kiri. Lawan mereka. Tidak boleh sama. Ya sudah begitu. Karena kita punya ciri khas sendiri sebagai orang Muslim. Ya gak boleh kita ikut-ikutan. Kalau apa yang mereka lakukan tidak bertolak belakang dengan syariat Allah, sebuah tradisi yang baik misalnya kebersihan. Kita datang ke satu tempat, oh bersih. Memang Islam mengajarkan itu. Terus kita mencontohnya, hanya itu tidak ada masalah. Tapi kalau menyerupai sesuatu yang tidak ada manfaatnya, apalagi bertolak belakang dengan agama kita, untuk apa ini? Ya. Ini sayang sekali. Kemudian teman-teman sekalian, di dalam Tuhfatul Ahwadhi, ini syarahnya Tirmidzi, disebutkan juga, dan dalam hadis disebutkan bahwa yang diambil hanyalah sebuah tongkat. Kalau hadis tadi, ya, ada penyebutan tentang masalah tongkat atau tali yang diambil tadi, itu adalah hal yang umumnya dianggap sepele. Namun kesepelean ini, ya, tetap aja dianggap sebagai sebuah pelanggaran, walaupun itu benda tidak berharga. Menyembunyikan barang tersebut bukan maksud mencuri. Karena kalau mencuri sudah jelas pelanggaran. Namun mendatangkan marah orang lain dan bisa muncul kekhawatiran. Dan inilah yang membuat dia jadi dosa. Itu saja, membuat kekhawatiran. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, ini dalam syarah Riyadhus Shalihin beliau, jilid 6 halaman 556, kurang lebih terjemahannya, sebagian orang yang kurang akalnya, dia sengaja, pada saat beliau tanggapi hadis ini ya, yang sedang kita bahas. Sebagian orang yang kurang akalnya, dia mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi ke arah seseorang yang sedang berdiri, duduk, atau tiduran, dengan maksud bercanda. Digas motor atau mobilnya, hanya untuk takutin orang. Walaupun temannya, misalnya tidak boleh, tetap tidak boleh. Kata beliau ini orang yang kurang akal melakukannya.
Sebagian orang yang kurang akalnya dia mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi ke arah seseorang yang sedang berdiri, duduk atau tiduran dengan maksud bercanda. Lalu ia tiba-tiba membelokkan dengan cepat dengan niat bercanda agar tidak menabraknya. Hal itu terlarang, artinya haram, tidak boleh. Bisa saja syaitan mengambil alih tangannya sehingga tidak dapat mengendalikan, akhirnya dia tabrak dan jatuhlah ia dalam hukuman dalam api neraka. Belum menyinggung juga contoh lain, orang yang punya anjing sengaja menakut-nakuti orang. Ini contoh Syekh Utsaimin rahimahullah. Dia bawa anjing, kemudian dia bicara sama orang, anjing itu dibiarkan untuk mengendus-endus orang ini atau menakut-nakuti atau menggonggongnya. Semua tidak boleh. Makanya dalam Islam tidak boleh pelihara anjing itu kan, kecuali orang dalam kondisi dia gunakan untuk berburu atau menjaga peternakan. Tapi untuk pelihara di rumah nggak ada. Tapi saya suka hewan Ustaz. Cari hewan yang boleh. Ada kucing. Kucing boleh dipelihara. Walaupun tidak boleh dimakan. Kalaupun mau pelihara misalnya. Atau ikan. Lapar tinggal goreng kan. Hah? Kenapa anjing lidahnya najis. Tidak bisa dimakan. Gonggongnya ribut. Kotorannya. Wah. Sampai kucing pun kalau saya ditanya Ustaz pelihara kucing. Tidak jangan Ustaz. Daripada pelihara kucing biayanya besar. Ada kucing yang bayar mahal. Biaya ada perawatannya, ada salonnya, ada dokternya. Pelihara anak yatim. Nah, anak yatim bisa hafal Quran, kucing gak bisa. Hah? Ajarin sholat, dia sholat kita dapat pahala. Ya kan gitu. Itu dalam hadis sebutkan kalau kita elus kepalanya anak yatim. Setiap helai rambutnya satu pahala. Kalau kucing dielus tidak ada pahalanya. Hah? Lalu untuk apa? Saya pernah masuk ke rumah seorang, maaf ikhwah dan akhwat yang pelihara kucing. Bukan tidak boleh, cuma saya kasih contoh. Saya pernah masuk ke rumah orang bertamu. Waktu itu kami mau lihat satu lokasi. Jakarta Selatan sini. Masuk semua kucing. Itu saya masuk semuanya bau kucing. Sofa bau kucing. Sejadah yang kita pakai pun waktu itu saya mampir sholat bau kucing semua. Nah, dari mana dia tahu ini mungkin sudah kencing di situ. Mungkin sudah buang air di situ. Kan kucing tidak tahu mandi. Hah? Kalau manusia kan lain. Ya. Kenapa tidak anak yatim coba? Kata Nabi SAW sebaik-baik rumah yang ada. Anak yatim dan aku dan sponsor anak yatim seperti ini di surga. Dekat sekali sama Nabi. Nabi nggak pernah bilang yang pelihara kucing sama saya seperti ini di surga. Enggak. Coba pakai akal sehat gitu ya. Jadi tidak usah alihkan gitu. Karena pernah ada orang begitu. Muslim pelihara anjing di rumahnya. Kenapa? Untuk berjaga-jaga. Kenapa berjaga-jaga? Ada Allah, ada malaikat. Pakai security. Kan bisa. Daripada beli anjing berapa juta, bayar security. Dapat pahala, kasih makan, ajarin sholat, kan bisa. Ini kata beliau juga, contoh orang lain yang memelihara anjing untuk menakut-nakuti begitu. Nah ini saya tambahkan sekarang, itu sudah selesai tadi. Tuhfatul Ahwadhi, syarahnya Tirmidzi. Seperti sekarang juga banyak itu orang buat knalpot berisik, ya, ganggu orang. Sana sini. Apa yang didapat betul-betul saya bingung tuh. Dia lewat sebelah kita tutup kuping. Dia pun sakit sebenarnya kupingnya. Kadang-kadang dia balap, sampai sana. Habis itu selesai. Hanya untuk 100 meter tuh dibanggakan. Ribut. Ganggu orang semua. Ya mending kalau dia lewat satu tempat gak dilemparin batu tuh biasa. Kan ribut banget. Tengah malam kadang-kadang lewat di rumah orang. Ada bayi baru lahir. Ada ganggu orang. Kan gitu. Untuk apa ini? Beli mahal lagi. Perusahaan yang punya insinyur, punya arsitek yang cerdas-cerdas sudah buat knalpot modelnya begitu tuh bagus, suaranya sudah begitu, sudah diatur sebenarnya, nggak ganti, besar, nggak aneh betul aja. Semoga Allah kasih hidayah. Sama klakson mobil sudah dikasih standar, ganti yang truk punya. La haula wala quwwata. Kita balik mobil kecil. Untuk apa? Klakson kecil sudah cukup. Itu pun kita pakai pelan-pelan saja. Ya. Karena ini masalahnya tidak boleh melahirkan kekhawatiran. Gak boleh. Orang khawatir aja gak boleh. Ini sedang kita bahas ini. Jadi gak usah. Kalau sudah klakson satu kali, orang itu belum pindah. Oke, tenang, sabar dulu. Klakson terus. Walaupun kita ini orang Indonesia dipuji loh sama orang Saudi. Katanya orang Indonesia sabar-sabar katanya. Karena di Jakarta biasanya 1 jam macet gak klakson. Dia gak tahu kalau itu sudah tiap hari kita begini. Karena mereka tidak ada macet jadi gak klakson. Kalau orang di Saudi itu karena tidak pernah macet. Begitu macet 1 menit aja sudah klakson semuanya gitu kan.
Tapi kalau kebutuhan oke lah. Klakson itu dikasih untuk kebutuhan saya sekali. Oh, klakson besar ganti karena ada klakson besar. Ada kemarin saya di tengah jalan waktu itu lagi dari Bandung pulang ke sini mampir di rest area. Saya lihat mobilnya tidak besar gitu, tapi pakai klakson wow dengan macam-macam kayak model-model musik apa yang dibanggakan saya bingung gitu. Ya, mengganggu orang sama sekali, gak ada manfaatnya. Sama dengan lampu sorot yang terlalu berlebihan. Itu apa sorot mukanya orang gitu. Itu mobil akhi dan ukhti sudah dibuat itu pakai ilmuwan itu. Pabrik itu punya ilmuwan. Lampunya itu terang lampunya sudah cukup begitu. Sudah diatur itu. Kenapa kita lebih pintar dari mereka? Nah, pasang lagi lampu tambahan. Sorot muka orang. Sama juga ini. Nah, yang suka putar musik besar. Mobilnya goyang. Wow. Dia ngomong sama temannya gak bisa. Coba gimana? Ngomong susah. Dia juga apa ini? Ganggu orang lagi. Sampai mobil tuh goncang. Jalanan goncang. La haula wa la quwata illa billah. Akhi kalau mau dengar musik, dengarlah sendiri-sendiri aja. Tidak pakai. Selesai. Dan juga orang kalau mau nikmati. Kalau nikmati itu saya tidak sarankan. Orang putar pelan-pelan di mobilnya. Mungkin dia bisa nikmati. Bang. Bisa. La haula wa la quwata illa billah. Ini mengganggu orang semua. Sama memainkan gas kendaraan, gitu kan? Sama juga begitu. Balap-balap, tapi bukan pada sirkuit. Ya? Nunjukin orang kalau dia hebat. Apa yang mau dibanggakan? Siapa yang mau puji itu balapan di jalanan? Ya? Kecepatan mobil itu diatur. Itu sampai ada peringatan. Kalau sudah dari sekian dan bunyi suara mobil itu supaya jangan lebih. Dan itu kalau antum lihat, saya pernah lihat cuplikannya di YouTube itu memang kecepatan mobil itu kalau sudah di atas 120 itu dicoba tabrakin itu hancur itu sebenarnya. Artinya kalau dipakai kalau darurat memang kita penting. Kalau enggak usah. Apalagi kalau hanya untuk nantang-nantang orang, balap-balap, ini enggak boleh. Begitu juga contoh dalam rumah tangga. Orang tua pada anak. Ya. Jangan suka takut-takuti anak-anak hanya karena supaya atau agar anak tersebut mengikuti orang tuanya. Misal si anak itu karena masih penasaran, dia juga belum tahu apa-apa. Dia sering kali kalau malam mau keluar di belakang rumah gitu. Jangan keluar nak, ada momok itu. Apa momok itu? Syaitan. Kenapa anak-anak ditakuti sama syaitan? Justru harus lawan syaitan. Kenapa ditakut-takuti? Gitu kan? Itu jangan sana ada kecoa. Kenapa kecoa? Sampai pernah anak saya lihat sendiri lari-lari ada kecoa. Takut. Kenapa nak ada kecoa? Saya tanya, siapa yang lebih besar? Kamu atau kecoa? Saya, ya udah kenapa takut sama kecoa? Gitu kan? Semua serba ditakut-takuti. Kenapa ini? Orang tua sama anak kan tidak boleh. Ajarkan anak-anak itu justru berani. Tahu Sofia radhiyallahu anha, tante Nabi SAW, ibunya Zubair bin Awam. Kenapa Zubair bin Awam itu kalau lagi berperang, pasukan lagi berhadapan, dia paling depan. Zubair bin Awam itu paling depan, dia taruh 2 tombak di punggungnya, itu warna kuning, dikasih cat, diwarnai warna kuning sama dia. Di kiri kanan bersilang tombaknya. Jadi sudah terkenal, Zubair itu terkenal paling depan dan ada 2 tombak kuningnya. Dia selalu di depan. Begitu Allah Akbar dia paling pertama. Serang musuh sendirian sampai ke belakang sekali harus ada korbannya. Pulang ke sini ke pasukan muslim bawa ganimah. Kenapa bisa berani begitu? Ibunya Sofia setiap hari bawa dia di Mekah sengaja di tengah malam-malam dibawa di tempat-tempat gelap. Kapan Zubair takut ditinggalin sama dia. Kalau berani malah dibawa. Orang-orang pada bilang, kenapa anda begitu keras sama anak anda? Biarkan jadi pemberani. Nah, itu ibu yang benar. Ini jangan ada momok. Aduh. Akhirnya anak laki-laki kayak jadi perempuan. Banci nanti. Gitu. Gak usah ditakut-takuti begitu. Gak penting sekali. Benar gak ini? Nah, jadi kalau ada yang serang nanti saya di media, antum yang harus bela ya. Antum kan bilang benar. Nah masa sekarang kan begitu tuh. Termasuk menakut-nakuti itu. Mencari kesalahan orang. Ya, dan segala macam. Ini penting. Begitu juga sama ya. Anak pada orang tua gitu. Jadi kalau kita normal-normal ya ikhwas sekalian. Kalau anak-anak kita sampaikan apa adanya. Dan kenapa kita nggak bilang? Kalau saya di rumah begitu saya praktikin ya. Kalau ada anak-anak buat sesuatu jangan nak. Allah larang. Rasulullah larang. Bawa selalu itu. Sehingga saya lihat ini berbekas sekali. Saya kalau lagi tidak ada. Atau saya lagi di samping. Sengaja dari samping tembok. Saya coba dengarin anak saya kalau lagi ngobrol. Nggak boleh loh. Kata abati Allah larang. Allah larang. Rasulullah larang. Terbiasa mereka itu. Jadi jangan ditakut-takuti dengan selain Allah dan Rasulnya. Nggak penting gitu. Anak-anak terbiasa begitu.
Nah begitu juga anak pada orang tuanya sama kadang-kadang ya. Ada anak-anak mungkin karena dia sudah sukses. Nah kemudian orang tuanya mau ke Jakarta. Dia pikir untuk apa datang orang tua nanti ganggu saya ini. Wah ganggu keromantisannya dia lah apalah. Itu kan meetingnya. Udah ibu jangan datang di Jakarta macet. Nah ayah nggak usah. Kenapa? Biarin datang gitu kan. Kalau perlu cuti kantor untuk orang tua kita. Tapi begitu kadang-kadang orang hanya memasukkan kekhawatiran saja. Begitu juga sama dengan suami dan istri. Kenapa banyak rumah tangga tidak tentram? Karena selalu yang dimunculkan kekhawatiran. Kenapa bukan ketentraman? Ya, semua yang bisa membuat orang curiga dengan kita, orang menilai tidak baik, kita dalam Islam disuruh menjauhi itu. Ingat kasus waktu Nabi SAW lagi etikaf di Ramadan di riwayat Bukhari. Kemudian beliau dikunjungi oleh Sofia binti Huyai radhiyallahu anha istrinya. Karena waktu itu tidak ada penerangan apa segala macam. Nabi SAW ingin antar pulang dari masjid ke rumah Sofia dekat sekali gitu. Tapi waktu beliau keluar rupanya ada dua laki-laki Ansar ikutin dari belakang. Dan dalam riwayat ini dikatakan langkah kaki keduanya cepat. Seakan-akan mau tahu Nabi lagi sama siapa nih. Maka dari jauh Nabi sudah bilang. Ala rizkikuma innaha Sofia binti Huyai. Pelan-pelan aja kalian. Ini Sofia binti Huyai. Bukan wanita asing, ini istri saya. Belum mereka bilang Nabi sudah tutup dulu itu. Jadi memang kita nggak boleh membuka pintu-pintu seperti itu. Sekarang kenapa seorang suami memberikan istrinya khawatir? Nggak perlu. Buat ketentraman, buat dia nyaman. Kenapa seorang istri selalu mau mengetes suaminya? Ya, ini setia atau tidak? Ya kan gitu. Nggak perlu. Akhirnya buat program-program yang aneh-aneh gitu. Teman-teman sekalian normal aja. Mau pasangan suka bilang saya suka, saya tidak suka. Terus apa kira-kira yang membuat kamu suka? Kan bisa normal-normal aja manusiawi. Tidak usah lintas alam, pergi dukun, bawa foto, lintas ke alam jin. Tidak usah, tidak perlu. Tidak usah pakai tes-tes, ini cinta nggak sama saya ini. Pura-pura ini, pura-pura itu. Nggak perlu, nggak perlu. Kalau kejutan antum mau kasih hadiah yang menyenangkan, tiba-tiba kita kasih parfum misalnya atau kasih bunga ditaruh di kamar, mungkin itu masih oke, kan? Tapi kalau menakutkan orang jangan sama sekali. Ini banyak sekali terjadi. Akhirnya rumah tangganya tidak tentram. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dalam surah Ar-Rum, kalau ketentraman, sakinah, mawaddah, rahmah, semua ketentraman jiwa, cinta, kasih sayang antara suami istri sebagai tanda-tanda kebesarannya. Bagaimana caranya? Memang itu yang kita transfer ke pasangan kita. Kan sederhana. Kita bertutur kata santun, orang akan balas santun. Kita keras, orang juga akan keras. Kita tuduh, kita akan dituduh. Kan selesai. Kita mukul, akan balasnya sama. Kan gitu. Jadi coba gunakan hal yang normal-normal aja, biasa. Santai aja. Dan tidak usah pakai ngetes-ngetes, jangan ngetes-ngetes itu. Ya, tidak usah dites-tes, langsung saja kita sampaikan yang kita suka, bahasanya tidak basa-basi, tidak pakai menginap dalam rumah tangga, begitu aja. Semua jelas. Jadi tidak ada sesuatu yang tanda tanya gitu. Ya, ini termasuk misalnya dalam masalah rumah tangga. Begitu juga dengan masalah saudara dengan saudaranya, ya. Berapa banyak orang yang menahan warisan saudaranya hanya karena mengatakan saya kakak paling tua, kamu lebih muda ya sudahlah, ya ikut saja misalnya. Nanti kita tunggu dulu harga naik. Kenapa? Orang kalau meninggal harus segera dilakukan 4 hal. Diurus jenazahnya, dibayar utangnya, dijalankan wasiatnya, dibagi warisannya. Itu sudah bukan hak mayit lagi. Dan bukan hak salah satu di antara mereka. Sudah hak semuanya. Dan sudah dibagi persensasi dalam Islam. Saya berapa kali menemukan kasus begitu. Ada yang datang, Ustadz ini masalah warisan mau konsultasi. Ternyata itu sudah cicit. Jadi sudah meninggal semua ahli waris yang pertama. Kenapa? Karena ditahan. Hanya mau nunggu harga. Tidak ada haknya tunggu harga naik. Ibu kita masih hidup. Tidak apa-apa ibu tinggal di rumah situ. Tapi sudah jelas persentase hak masing-masing. Itu hak syar'i. Gitu kan? Kenapa harus membuat orang khawatir? Sampai saya tahu ada di antara keluarga itu meninggal. Dia padahal butuh semasa hidupnya, kesian. Ditahan sama saudaranya gitu. Ini kan menakut-nakuti semua, membuat orang khawatir. Dan akhirnya setengah mati dia. Padahal sebenarnya dia bisa nikmati hasil itu. Begitu juga teman sama temannya, bawahan sama atasan. Semua buat ketentraman. Intinya dalam Islam sebenarnya kita disuruh untuk membuat ketentraman, kenyamanan. Ya. Dan apa adanya, transparan. Kita kalau bisa kita bilang bisa, kalau nggak bisa nggak bisa. Dan jangan kerjain orang lain. Jangan sembunyikan sendal, jangan sembunyikan handphone. Nanti orang sudah kepikiran baru kemudian dia mau, ya, menunjukkan, oh ini sembunyi.
Tidak usah juga ngecek-ngecek HP, ya. Ambil tugas malaikat, nggak perlu. Nggak usah, malaikat sudah catat itu. Ya. Begitu suami pulang sibuk, langsung buka HP-nya. Dia hubungi siapa nih? Untuk apa? Repot-repot kenapa? Kita menikah, menjadi suami atau menjadi istri bukan sebagai pengawas, pendamping. Ya. Kalau pengawas itu malaikat, sudah ada Allah kasih tugas. Tidak tidur mereka. Punya catatan semua. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun kecuali ada penjaganya dari malaikat, gitu kan? Jadi memang sudah mencatat semua dan mereka sama sekali tidak pernah tidur, tidak pernah capek, tidak pernah luput. Mereka tahu semuanya. Kalau mungkar itu kelihatan depan mata, pelanggaran jelas, nah baru kita luruskan. Kalau kita tidak tahu jangan dikorek-korek. Karena ada Tuhan yang mengawasi dia. Kalau saya misalnya di sini harus sibuk, teman-teman dan sini ikhwah semua sibuk. Istri kita di rumah lagi buat apa ya? Kita sibuk cari tahu. Habis waktu kita untuk itu. Kapan kita berzikir, kapan kita bekerja, kapan kita bisa berbagi ide kepada orang lain. Kalau setiap istri juga begitu selalu sibuk. Suami saya buat apa? Kecurigaan. Akhirnya pasang ini, pasang itu. Ada yang saya dapat informasi begitu. Suami istri saling taruh kamera di mobil. Untuk ngawasin. Yang suami ngawasi istri, istri ngawasin suami. Ini kebahagiaan apa coba? Kalau emang antum dapat pasangan yang susah seperti ini selalu maksiat, tidak usah pasang CCTV atau pasang kamera. Ceraikan, cari yang baik. Selesai. Kalau memang hidupnya begitu ya, cuma tahu selalu selingkuh buat masalah, untuk apa bertahan? Habisin waktu kan? Kita hari ini nasihatin, dia akan tobat, akhirnya besok diulangi lagi. Untuk apa? Tidak usah repot-repot. Jadi nanti akhirnya kita pun tidak boleh memunculkan kekhawatiran teman-teman, bukan tidak boleh hanya pada orang lain, pada diri kita sendiri pun tidak boleh. Kita tidak boleh, kita harus tenangkan diri kita. Kita harus tenangkan diri kita harus memberikan haknya, ya, istirahat yang cukup, makanan yang sehat, gitu kan, udara yang segar, terus pergaulan, pokoknya apapun yang bisa membahayakan kita harus hindari untuk diri kita, apalagi untuk orang lain. Dari oleh karena itu kesimpulan dari bahasan kita teman-teman sekalian adalah haramnya hukumnya menakut-nakuti atau menanamkan atau mendatangkan kekhawatiran, apalagi kalau sampai sudah tingkat mengancam, memukul dan seterusnya, ini sudah sampai pada tingkat hal-hal yang tidak baik. Nah, ada satu poin di sini sebagai penutup dalam bahasan kita. Kalau kasusnya adalah pemerintah, ya, atau di kasus peperangan, di sini kita harus mengadakan ancaman atau intimidasi untuk satu hal yang merupakan maslahat umum. Contoh misalnya pernah dengar tentang kasus Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi ini pernah membongkar keinginan Nabi SAW untuk menyerang Mekah. Karena Nabi SAW itu kalau mau perang tidak pernah membuka ya. Beliau selalu merahasiakannya kecuali di perang Khaybar pada saat itu. Pembebasan kota sama perang Tabuk. Yang lainnya itu beliau rahasiakan. Termasuk pada pembebasan kota Mekah itu beliau arahkan pasukannya ke Hawazim, ke kota Taif. Yang memang rencana waktu itu ingin menyerang Madinah. Dan setelah pembebasan kota Mekah beliau serang Hawazim. Terjadilah perang Hunain gitu kan. Tapi waktu itu Nabi SAW menuju ke sana terus tiba-tiba membelokkan ke arah Mekah. Yang tahu ini cuma segelintir orang. Di antaranya Hatib bin Abi Balta'ah. Karena dia punya harta di Mekah yang tertinggal. Dia khawatir harta dan keluarganya ini diambil oleh Quraisy kalau muslimin menyerang gitu kan. Hilang dari dia. Dia kirim surat melalui satu budak wanita. Disuruh budak wanita itu bawa surat itu untuk membongkar kepada Quraisy. Bukan niat berkhianat tapi dia ingin ya untuk menyelamatkan harta dia. Karena dia tahu pasti Nabi akan menang. Ya. Karena Allah SWT menjanjikan pembebasan kota Mekah. Ringkas cerita di tengah jalan, waktu orang itu lagi jalan menuju ke Mekah, datang wahyu kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW utus Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu untuk menangkap wanita itu. Kata Nabi SAW, wanita itu di daerah ini dan itu datang dan ambillah dari dia suratnya. Nah waktu tiba di sana, Ali mengatakan, engkau telah membawa sebuah surat dari Hatib bin Abi Balta'ah ke orang Mekah, serahkan kepada kami. Awalnya wanita itu tidak mau. Dia tidak mengaku gitu. Lalu kata Ali radhiyallahu anhu, kalau kau tidak mau melakukan, kami akan memeriksamu dan mengambil paksa dari kepala sampai kaki. Nah di sini saksi bahasanya adalah boleh karena memang ini sudah berbahaya bagi muslimin. Karena ketakutan wanita itu suruh Ali dan Zubair balik ke belakang karena dia harus buka dililit di rambutnya, maka dia keluarkan lalu dia berikan. Itu contohnya gitu kan. Ada juga orang kalau dalam peperangan misalnya musuh memata-matai gitu kan. Mereka memang ingin atau mereka telah mengambil apapun data-data dari muslimin atau mencuri sesuatu kemudian ketangkap gitu kan. Maka ini mungkin karena mereka dilatih untuk sabar dan mereka dusta, maka biasanya ada ancaman di situ ya.
Sehingga akhirnya mereka mengaku ya, dari perbuatan-perbuatan tersebut. Nah ini berbeda, ini kasus yang berbeda. Kita bicarain dalam kehidupan kita dalam keseharian. Kalau itu berbeda sekali. Tentu tidak boleh juga pihak pemerintah setiap saat harus selalu intimidasi orang. Tidak, karena tugas mereka adalah menyebarkan ketentraman dan keamanan ya. Tapi ini pada kasus-kasus tertentu. Karena ada sebagian orang bisa dengan nasihat, dia baik, bisa juga ya ada orang yang tidak bisa dengan nasihat. Dia hanya bisa dengan tekanan dan juga ancaman. Poin juga penting teman-teman sekalian, kalau kita pernah melakukan ini segera minta maaf tentunya kepada siapapun, kita usahakan minta maaf dan mulai sekarang ke depannya jangan pernah lagi jangan pernah mengulangi perbuatan tersebut. Dan tujuan pengajian seperti ini adalah untuk memperbaiki dari sekarang ke depan. Setiap kali sampai kepada antum sebuah ilmu, itu berarti Allah sedang menyampaikan ke kuping dan hati kita di saat ini. Berarti kita niatnya memperbaiki ke depan. Jadi bagaimana ke depannya kita tidak ulangi lagi. Kalau pernah kita lakukan, kita beristighfar kepada Allah. Namun karena menakut-nakuti ini dan memasukkan kekhawatiran, ini adalah bagian yang berhubungan dengan makhluk manusia, maka kita harus meminta maaf juga dengan dia. Selain tobat kepada Allah, juga kita minta maaf kepada orang-orang tersebut ya. Kalau pernah kita sembunyikan barang, kita sampaikan dan kita kembalikan. Karena ada juga orang sembunyikan barang karena orang itu tidak tahu, sekaligus diambil sama dia, gitu kan. Maka ini harus segera kembali kepada atau mengembalikan kepada orang tersebut, karena nanti hisabnya akan berat. Ingat, mengambil satu potong roti ya misalnya, atau satu gelas, satu pulpen, itu tidak akan dibayar dengan itu di akhirat, tapi akan dibayar jauh lebih berat daripada itu. Oleh karena itu hati-hati sekali. Jangan, selalu saya bahasakan ini juga, kita tutup dengan ini, jangan pernah teman-teman sekalian menuju ke akhirat membawa dua hal ya, dan bawalah dua hal. Jangan pernah bawa dosa dan bawa musuh. Ini berat nanti. Selalu buat dosa tidak taubat dan selalu saja ada saja musuhnya. Nah di antara bahasan kita ini tuh orang nakut-nakutin orang ini bisa bawa musuh nanti. Dan bawalah dua hal, bawalah amal soleh dan teman-teman yang soleh. Ajal sangat terbatas, kita akan meninggal, maka usahakan nanti di sana kita menerima yang baik-baik saja. Allahu a'lam.